Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang baru bergabung, kita ingatkan lagi hari ini kita masih membahas tentang tema rezeki yang turun hanya di pagi hari. Langsung aja kita lanjutkan lagi nih. Tadi dengan guru kita Ustadz Maulana yang sekarang udah bangun, kita minta menjelaskan apa sih rezeki yang ketujuh. Tadi kan sempat tidur, ya. Yang Allah turunkan di pagi hari, kebanyakan dari kita suka melewatkan ini Ustadz Maulana. Mohon izin penjelasannya. Udah seger belum? Udah, alhamdulillah ya. Mau kemana lagi nih? Jangan tidur lagi Ustadz Maulana. Mau kemana lagi? Kok dia mau tidur lagi sih? Ustadz. Kenapa saya praktekkan tidur? Oh gitu, kenapa ada hubungannya? Ada tidur yang diperbolehkan, ada tidur yang tidak diperbolehkan. Maksudnya? Gini, beruntung. Ada rezeki keberuntungan sepanjang hari Anda beruntung. Apa itu? Mengingat akan kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah salat malam, Nabi tidur. Ini aku tadi kiblatnya kan di sini. Nah, tapi karena saya mau praktekkan, cara tidurnya, tapi tidur sebentar. Maksud? Sebelum salat subuh. Habis azan subuh? Bukan. Setelah tahajud, witir, sebelum salat subuh, sebelum masuk waktu subuh, Nabi membaringkan sisi kanan ya. Maaf. Ini ceritanya ini kiblat ya nggak apa-apa. Izin. Jadi diginiin. Apa ini? Posisi seperti ketika kita berada di liang lahat. Supaya mengingat akan kematian. Bukan setelah tahajud witir langsung tidur. Bukan. Tidur-tidur menunggu subuh untuk mengingatkan akan kematian. Sehingga orang yang dalam artian mengingat akan kematian itu tidak akan mengalami kegagalan. Beruntung terus. Kenapa? Karena meraih akhirat. Meraih akhirat. Yang dilarang itu, jadi ada tidur yang diperbolehkan, sangat dianjurkan karena tidur ada juga nanti namanya tidur kailulah. Kailulah itu tidur di atas jam 10. Waduh. Ke jam 12. Itu cuma 15 menit. Sama tadi yang dijelaskan oleh Sasam, ada namanya salat sunat isyraq, itu 15 menit aja jaraknya. Karena setelah itu sudah haram. Karena haram juga lalu nunggu nanti waktu duha. Terus gimana kalau seandainya kayak kita, saya contohnya ya kan, ada mungkin teman-teman juga yang tugasnya malam. Kadang-kadang saya kan juga kalau main sinetron sampai pagi. Habis sholat subuh saya baru tidur. Tidak boleh tidur, hindari tidur di pagi hari. Karena itu membuat miskin. Lawan dari beruntung miskin. Jadi dilarang tidur sesudah subuh. Kalau mau beruntung tidurnya sebelum subuh, antara setelah tahajud witir, tidur sejenak untuk mengingat akan akhirat supaya beruntung. Dan tidur yang dilarang adalah sesudah salat subuh. Karena itu apa? Pada saat itu malaikat Mikail pembagi rezeki lagi membagi. Dan ingat hati-hati, maka orang yang tidur di pagi hari akan menjadi miskin. Bagaimana dengan orang yang security, tugas jaga malam, pemain sinetron. Itu lain persoalan. Sinetron? Ya itulah. Sinetron, bukan nggak ada sinetron. Nggak ada urusan, orang Makassar, sinetron. Iya. Jadi yang untuk bagus saya tidak bahasa bugis. Iya. Jadi yang pertama adalah yang boleh itu ketika, mohon izin astagfirullahaladzim saya sampaikan, orang yang tugas malam karena tidur malamnya dikodok di pagi hari. Tidur malamnya dikodok di pagi hari itu harus, kenapa? Untuk kesehatan. Karena tugas jaga. Yang kedua, siapa itu? Orang dalam hal ini adalah dalam masa penyembuhan, orang sakit. Itu dia butuh istirahat. Mengembalikan, kemudiannya siapa lagi? Orang yang lagi saum puasa, bukan puasa Senin Kamis ya, puasa Ramadan. Maka kadang-kala orang Ramadan itu kan biasanya malamnya nggak tidur. Benar. Maka di pagi hari baru tidur. Masya Allah. Itu aman. Tapi sebaiknya sebaiknya jangan tidur di pagi hari karena ini menurut ahli kesehatan, nauzubillah summa nauzubillah, saya harus katakan bisa merusak darah. Yang benar Ustadz. Karena pagi itu kan harus menghirup udara segar, tapi dia tidak memompa jantungnya, memompa darahnya, tidak, sehingga bisa kotor darahnya. Nah ini masih berkaitan sama subuh nih Ustadz Maulana nih ya. Ini buat jamaah yang ada di rumah juga saya punya tayangan nih ya. Katanya waktu subuh ini adalah waktu yang tepat untuk menghafal Al-Quran. Nah ini ada videonya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini seperti biasa di Pondok Pesantren Al Furqon Muhammadiyah Cibiuk Garut, setiap subuh melaksanakan tahfizul Quran. Suasana tahfiz subuh-subuh
di Pondok Pesantren Al Furqon Muhammadiyah Cibiuk Garut. Mereka itu menghafal Al-Quran melawan kantuknya, tetapi mereka berusaha untuk menghafal Al-Quran untuk membanggakan orang tua di akhirat nanti. Iya, Masya Allah, luar Masya biasa Allah, ya. salut, salut. Kalau kita lihat zaman sekarang ini agak sulit kita temukan hal-hal seperti ini kecuali memang adanya di pesantren. Pondok-pondok pesantren itu masih terus melakukan ini. Tapi kalau kita lihat di masjid-masjid kita habis subuh sepi udah. Iya, banyak yang pada pulang. Nah ini Ustadz Syam, nih kita lanjut lagi nih ya. Baik. Ya katanya rezeki yang selanjutnya ini turun dari langit di pagi hari ini adalah yang juga bermanfaat kepada kita semuanya nih katanya berhubungan dengan video tadi. Nah ini anak-anak milenial juga harus paham nih Ustadz Syam, mohon izin penjelasannya. Baik guru-guruku, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada 3 doa Nabi di pagi hari, jadi termasuk daripada zikir pagi petang. Yang diantara yang Nabi SAW doakan itu yang pertama, yang paling pertama itu Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah berikan kepadaku, aku memohon kepadamu sesuatu yakni ilmu yang bermanfaat. Maka Nabi itu memintanya di subuh hari. Berarti ada indikasi bahwasanya keberkahan ilmu itu adanya di subuh hari atau di pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Baru Nabi lanjut wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan juga amalan yang engkau terima. Keikhlasan amalku ya Allah. Padahal masih subuh hari gitu ya. Tapi udah meminta untuk yang namanya ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik sepanjang hari tersebut. Dan juga amal-amal yang diterima di hari tersebut. Maka subhanallah kalau ditanyakan rezeki selanjutnya yakni keberkahan ilmu di pagi hari. Kalau kami dulu di Pondok Pesantren Al-Imam Asim, kemudian di Pondok Pesantren An-Nahdhah, dua-duanya mengadakan halaqah subuh. Jadi pengajian subuh di pesantren An-Nahdhah itu biasanya bahas kitab Riyadhus Shalihin atau semacamnya. Kemudian di Pondok Pesantren Imam Asim kami menghafal Al-Quran namanya jam wajib. Jadi ada jam sunnah, ada jam wajib gitu. Jadi jam wajibnya itu memang setelah subuh sampai waktu isyraq atau sampai waktu sarapan. Maka jam wajib menghafal itu adalah setelah sholat subuh. Kemudian jam-jam yang lain menjadi jam sunnahnya. Maka saya rasa semua pondok tahfiz pasti menggunakan kurikulum jam wajib di sholat subuh tersebut. Jam wajib menghafal Al-Quran. Namun ada yang luar biasa yang terbaik untuk menghafal Al-Quran ternyata di dalam Al-Quran disebutkan begini. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah di malam hari walaupun sedikit, 1/2 malamnya atau 1/3 malamnya. Untuk apa? Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Berdiri lalu membaca Al-Quran. Wah, ada ulama yang menjelaskan ternyata berdiri dan membaca Al-Quran di sini bisa digunakan untuk menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita misalnya tekniknya ya, begitu. Ya Mas Fadli boleh gabung. Ternyata ada ulama yang menjelaskan ternyata kalau kita sudah nyetor hafalan kepada guru kita ya, kita pernah menyetor misalnya anak-anak di Pondok Tahfiz ya, dia nyetor hafalan ke kiainya. Ini kita sudah menyetor hafalan kepada manusia, usahakan menyetor hafalan juga kepada Allah. 2 kali. 2 kali. Oh. Jadi misalnya di Pondok Tahfiz kita udah nyetor 30 juz, subhanallah. Maka usahakan karena semua ulama pernah menyetorkan hafalannya kepada Allah. Dalam mana? Dalam sholatnya. Qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila au zid alaihi warattil qur'ana tartila. Kenapa? Karena kalau kita nyetor sama guru biasanya kita masih ada kurang ikhlasnya karena pengen wisuda, pengen lulus cepat, pengen jadi hafiz. Tapi kalau kepada Allah itu benar-benar ikhlas. Siapa yang mau liatin kita dalam tahajud? Bener. Maka membuka Al-Quran, murojaah ketika di dalam sholatnya. Kalau kami dulu seperti ini Mas Fadli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma
فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن. Boleh seperti jadi itu. pas giliran lupa bisa melihat. Boleh, atau ditaruh di bawah di meja yang tidak sampai di antara lutut. Artinya di tempat yang tinggi. Betul. Yang kedua, ketika menghafal Al-Quran, kita boleh duduk Mas Fadli. Boleh, Ketika boleh. menghafal Al-Quran, usahakan pakai bangku. Jangan pernah menaruh Al-Quran di lantai sejajar dengan bokong kita. Jangan pernah menaruh di lantai. Dan juga kalaupun pakai bangku jangan angkat lututnya. Kenapa? Karena kalau diangkat lututnya lebih tinggi lagi kakinya kepada Al-Qurannya. Maka ditaruh di atas Al-Quran tersebut. Kalau Allahu yarham Syekh Ali Jaber mengatakan justru ada yang lebih baik lagi. Apa tuh? Coba Mas Fadli. Boleh. Kalau baca Quran begitu, ya kan? Di dada saya. Di dada. Iya. Nah, kalau Syekh Ali Jaber usahakan sejajar dengan wajah. Jadi kita nggak ngeliat yang depan. Iya. Nggak terganggu. Katanya lebih fokus lagi. Namun berbagai orang itu beda-beda metodenya. Masya Namun Allah. yang paling luar biasa adalah ketika kita menghafal dalam sholat kita. Masya Allah Allah. Ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Saya kembali lagi Al-Qur'annya. Saya tahu tadi Ustaz Syam sebenarnya hafal, coba pura-pura nyontek. Karena tadi ayatnya beda. Kan praktek. Kan Iya. praktek. Oh, iya, iya. Ya Ya kan, Allah. kan biar kelihatan lebih menjiwai gitu. Jangan di rumah takutnya gini, Ustaz Syam lupa ya gitu. Enggak, itu sebenarnya cuma buat contoh doang gitu. Nah kita lanjut lagi nih ya. Yang berhubungan dengan rezeki yang selanjutnya yang Allah turunkan katanya di pagi hari. Dan ini sangat luar biasa dahsyatnya. Nah ini yang kita penasaran nih. Sampai dibilang sangat-sangat ini apa nih yang berikutnya rezekinya. Mohon izin penjelasannya Ustadz Hilman. Tafadhol. Baik, Masya Allah, Tabarakallah Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Mas Fadli, rizki selanjutnya yang bisa kita dapatkan di pagi hari adalah dengan menghadirkan sholat duha. Oh Masya Sholat Allah. duha. Apa keistimewaannya? Banyak sekali. Sholat duha itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi saat kita menunaikan sholat duha di pagi hari, maka di saat itu Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih dalam lautan. Maka jamaah pemirsa Islam itu indah, yang hari ini kita merasa banyak dosa, sering berbuat dosa, maka ayo hapuskan dosa kita di pagi hari dengan mendirikan sholat duha. Yang kedua, sholat duha itu penarik rezeki. Disebutkan dalam sebuah keterangan, jangan sampai engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di pagi hari, yakni sholat duha. Maka niscaya Allah akan cukupkan semua kebutuhanmu. Allahu Akbar. Yang ketiga, bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain, barang siapa yang mendirikan sholat duha 12 rakaat, maka kelak dia akan dibangunkan istana rumah di surga. Allahu Akbar. Menghapuskan dosa, penguat rezeki, penambah rezeki, dan juga Allah hadirkan rumah di surga bagi kita. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan yang perlu kita garis bawahi, banyak orang yang mikir begini, sholat duha itu agar bisa menambah rezeki. Betul, tapi kalau menurut saya bisa mendirikan sholat duha saja itu rezeki. Masya Allah. Itu juga katanya bisa termasuk sedekah kepada persendian katanya. Betul, betul. Bahkan ketika kita mendirikan sholat duha, ada bacaannya di situ, ada doanya di situ, maka bisa menjadi sedekah terbaik dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jadi tanpa disadari, kalau ada orang yang bilang begini, Ustadz saya mau duha biar nambah rezeki, boleh-boleh saja. Tapi perlu dipahami bahwa saat kita punya kesempatan untuk mendirikan duha, sebenarnya Allah sedang berikan rezeki kepada kita. Amin. Ustadz, ini Ya. mau nanya nih, ke yang namanya manusia kan kesibukannya beda-beda. Betul, gitu ya. betul. Ada orang yang bisa melakukan 4 bahkan lebih rakaatnya. Betul, Tapi betul. kalau kita yang cuma bisa melakukan 2 tapi istiqomah bisa dapat juga semua manfaatnya enggak? Insya Allah, insya Allah. Jadi sholat duha itu kan bisa dilakukan minimal 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Ya, jadi kalau kita urutkan dari awal sampai akhir tadi, kegiatan kita, jadi bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud. Tahajud itu kemuliaan. Masya Allah. Kemudian setelah itu tidur sejenak. Sampai nanti sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Mendapatkan dunia beserta isinya. Tapi jangan sampai lupa, jangan kebablasan tidurnya. Segera ke masjid. Kalau sebelum subuh saja mendapatkan dunia beserta isinya, berarti kalau sebelum subuh dan sholat subuh berjamaah, dunia akhirat beserta isinya. Kemudian jangan langsung pulang, zikir dulu, duduk sebentar, nanti ketemu waktu syuruk. Kemudian sejenak tunggu sholat syuruk.
Setelah itu masuklah nanti ada kesempatan dengan sholat duha. Masya Allah. Satu lagi nih Ustadz Iya. nih, mohon izin sebelumnya. Orang masih tetap banyak yang nanya sampai dengan saat ini ya. Kebetulan sama saya juga banyak yang nanya. Waktu terbaiknya itu kapan sampai jam berapa? Mulai Iya. dari jam berapa sampai jam berapa? Baik, jadi kalau bicara waktu sebenarnya kan saat setelah terbit matahari kemudian tunggu sejenak terus mungkin sekitar 15 menit setelah itu. Nah sampai nanti 15 menit sebelum waktu zuhur. Nah tetapi kalau dalam beberapa keterangan disebutkan waktu pasnya itu ketika punduk unta merasakan hangatnya matahari gitu. Ya kira-kira mungkin kalau dilihat dari jam antara jam 8 jam 9 lah kira-kira begitu. Nah itu bisa menjadi waktu terbaik untuk mendirikan sholat duha. Makanya ini fleksibel aja. Bagi kita yang bekerja kalau masih sempat sebelum berangkat silakan sholat duha dulu. Atau nanti sampai di kantor sisihkan sejenak waktunya silakan sholat duha di situ. Nah apa doanya? Banyak beberapa keterangan silakan. Tapi barangkali yang familiar doanya adalah Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Itu poinnya pujian kita kepada Allah. Bahwa ini duhaku, duhamu, kebaikanku, kebaikanku, kemuliaanmu, semua kita berikan kepada Allah sampai kita minta kepada Allah. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Atani ya Allah ma ataita fi ibadika solihin. Ya Allah, jika rizkiku masih ada di langit turunkanlah. Jika rizkiku masih di bumi keluarkanlah. Jika masih susah mudahkanlah. Jika masih haram sucikanlah. Jika masih jauh dekatkanlah. Sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Masya Allah. Jadi artinya di dalam duha itu kita bertawakal kepada Allah. Karena ingat ikhtiar itu kewajiban. Betul. Rizki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Masya Allah. Catat status Terima itu. kasih banyak untuk status hari ini. Ulang. Ikhtiar itu kewajiban. Kewajiban. Rezeki itu kejutan. Kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Masya Allah. Nah nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi kita masih akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama nih mudah-mudahan buat kita semuanya yang di rumah lagi kesulitan masalah rezeki. Kita minta sama Allah kalau kita berdoanya sama-sama rame-rame seluruh Indonesia. Mudah-mudahan akan dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pindah-pindah channel tetap di Islami Twinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.